Dengan mengetahui yang namanya karakteristik air limbah, maka kita akan tahu unit pengolahan apa saja yang sesuai. Im, kenapa Im? Raise your hand apa? Ada. Oke. Biological treatment ditujukan untuk senyawa organik. Senyawa organik ini disempitkan lagi definisinya adalah senyawa yang bisa di-biodegradable. Biodegradable adalah dua kata yang dijadikan satu, yang terdiri dari kata bio dan degradable. Artinya, secara biologi, kontaminan itu bisa didegradasi. Secara biologi, memanfaatkan makhluk hidup, mikroorganisme. Nah, bentuk daripada komponen yang seperti ini di dalam air limbah itu bisa dua. Yang pertama dalam kondisi terlarut, yang kedua dalam kondisi partikulat. Oke, kadang-kala ada koloid, tapi dia masuk juga di area yang salah satu di antara itu. Saudara sudah tahu konsep pengolahan bahwa partikulat atau material yang fisiknya besar, secara ukuran besar, itu yang kita sisihkan di awal. Atau dengan kata lain, harapannya yang masuk di dalam kolam pengolahan biologi adalah yang dissolve. Jadi, mayoritas yang dikehendaki adalah yang dissolve dan tentu saja yang biodegradable. Ya, nah itulah yang dikehendaki untuk masuk di dalam pengolahan biologi. Jika ada senyawa kontaminan yang biodegradable, maka tentu saja dia cocok untuk diterapkan unit pengolahan biologi. Selain senyawa organik, kita juga bisa melakukan eliminasi nutrien. N dan P dalam hal ini adalah dua nutrien makro yang seringkali juga menjadi kontaminan dihasilkan dari beberapa jenis industri. N dan P tidak dikehendaki di dalam badan air jika dibuang secara sembarangan dengan konsentrasi yang tinggi, karena dia akan merusak ekosistem perairan. N dan P juga bisa kita eliminasi dengan menggunakan pengolahan biologi. Ya, memanfaatkan mikroorganisme. Saudara harus ingat bagaimana nitrogen dikonversi, siklus nitrifikasi, denitrifikasi, bagaimana yang namanya N bertransformasi di dalam air, dan kemudian kita harapkan N-nya lepas dalam tanda kutip dari fase liquidnya. Kita berharap N-nya berubah ke N2 yang kemudian dia bisa bebas. Dalam arti lepas, berubah dari fase liquidnya menjadi fase gas. Dan dari sana, N akan berkurang keberadaannya di fase liquidnya. Itu yang dikehendaki. Sementara kalau P, lebih banyak dieliminasi berdasarkan konsep akumulasi atau penimbunan. Penimbunan di mana? Di dalam tubuh mikroorganisme. Ya, dalam proses pertumbuhannya, P menjadi salah satu unsur penting yang dibutuhkan mikroorganisme. Nah, di sanalah kemudian dia akan tertimbun, harapannya seperti itu. N lebih kompleks. Ya. Nah, sekedar mengingatkan bagaimana yang namanya reaksi pengolahan biologi itu berlangsung, yaitu apabila kita punya organic material yang tidak lain tidak bukan adalah perwakilan atau representasi daripada kontaminan itu, pengotor itu, ya, maka dia akan dikonversi oleh mikroorganisme menjadi new cell, CO2, dan H2O. New cell itu adalah mikroorganisme itu sendiri, karena apabila dia bertumbuh, dia bertambah, ya, untuk ukuran atau untuk makhluk hidup pada level mikroorganisme, membelah diri dan sebagainya. Sehingga yang namanya pengotor di dalam air limbah itu akan mengalami penurunan secara konsentrasi jumlah karena dimakan dalam tanda kutip, ya, atau degradasi oleh mikroorganisme, dan hasilnya akan menjadi sel baru. Itu yang dikehendaki dari pengolahan biologi.
yang terjadi. Nah, O2 adalah unsur yang bisa ada, bisa tidak di dalam proses pengolahan biologi, tetapi apabila kita mengambil contoh fenomena yang terjadi di ekosistem perairan, dengan asumsi di perairan awalnya pasti ada yang namanya oksigen, maka reaksi atau proses biodegradasi akan berlangsung secara aerob. Aerob adalah sebuah proses degradasi dengan keberadaan oksigen. Nah, itulah yang terjadi, dia butuh oksigen agar yang namanya mikroorganisme bisa mengkonversi organic material menjadi new cell. N dan P menjadi suplemen bagi mikroorganisme. Dia akan membantu proses pertumbuhan yang baik dan sehat dari mikroorganisme sehingga kinerja atau aktivitas daripada mikroorganisme itu sendiri juga optimum. Karena apabila kinerjanya optimum, maka proses penurunan daripada organik material ini juga akan berlangsung dengan baik. Atau dengan kata lain, semakin banyak, bisa dikatakan semakin cepat, dan sebagainya, organik material ini mengalami penurunan secara jumlah. Dari kacamata pengolahan, itulah yang digandaki, yaitu organik materialnya turun. Ya. Nah, ini adalah gambaran daripada proses pengolahan biologi. New cell, ini CO2 gas, kita nggak lihat, terlepas di udara. H2O adalah fase yang tetap ada di dalam bak atau unit pengolahan, yaitu air itu sendiri. Ini yang kemudian menjadi byproduct daripada pengolahan, yang saudara nanti belajar bagaimana mengelola atau menangani selat hasil dari pengolahan air limbah. Nah, inilah saudara sekalian gambaran bagaimana biological treatment itu berlangsung. Ya, itu berlangsung. Saya harap saudara masih dan akan terus ingat pengandian ini. Dari reaksi sederhana ini sebetulnya saudara sudah bisa melakukan tracing atau pendugaan, oh butuh apa ya, oh kalau dia mau tinggi gimana ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, tadi dikatakan bahwa pengolahan berlangsung secara aerob. Pengolahan biologi juga bisa berlangsung secara anaerob, yaitu sebuah kondisi biodegradasi, tetap ya, biodegradasi, karena degradasinya terjadi secara bio atau biologi. Tanpa keberadaan oksigen atau O2. Mikroorganisme itu unik, ada yang hidup dengan oksigen harus ada yang tidak perlu oksigen untuk dia bisa beraktivitas. Nah, saudara sekalian, yang namanya mikroorganisme bisa kita lakukan untuk itu. Oh, ini ada yang masuk ya. Sorry. Saya baru baca chatnya. Oh, oke. Oke. Sudah masuk semua ya. Nah, bisa secara aerob, bisa secara anaerob. Secara anaerob, dia tidak membutuhkan oksigen dalam proses pengolahannya. That's it. Nah, saudara sekalian, jika kita berbicara masalah bagaimana mikroorganisme itu bertumbuh, maka kita juga bisa bedakan pengolahan berdasarkan sistem atau cara atau bukan proses ya, cara kita menumbuhkan mikroorganismenya. Mikroorganisme bisa tumbuh secara attach atau melekat pada satu media tertentu,
dia juga bisa hidup dalam kondisi suspended atau dalam kondisi free cell. Free cell dalam artian dia ada atau menyatu dengan yang namanya fase liquidnya. Nah, kalau saudara lihat itu, saudara bisa pilih. Saudara mau memakai yang namanya pengolahan dengan menempelkan mikroorganisme pada media tertentu terlebih dahulu, atau saudara membiarkan yang namanya pengolahan itu, air itu, menyatu dengan mikroorganismenya, atau dengan kata lain, mikroorganisme itu tumbuh secara suspension. Kita bisa memilihnya. Tapi tentu saja, memilih itu selalu ada dasarnya. Aerobik, anaerobik, mau milih mana? Nah, milih itu selalu ada dasarnya. Ya, tidak bisa asal, oke, saya pengennya ini, dan sebagainya. Karena kembali kepada kinerja, kepada kecocokan daripada sistem yang kita pilih dengan kondisi air limbah yang mau kita olah. Itu harus kita review terlebih dahulu, kita ketahui terlebih dahulu, sebelum saudara kemudian memilih mana pengolahan yang paling cocok. Ya, itu secara konsep daripada pengolahan, yaitu aerobik, anaerobik, attached, dan free cell. Itu yang saya ingin saudara terus tahu. Apakah ada yang bisa kasih tunjuk atau kasih contoh apa ya pengolahan aerobik yang free cell? Ini anu. Bentuk apa? Apa pengolahan yang free cell ya? Ada yang bisa kasih contoh? Pengolahan biologi yang free cell. Aerobik free cell. Ivan? Tahu kan apa contohnya? Belum tahu. Hah? Nggak dengar Belum suara. tahu. Belum tahu, sudah tahu, tapi lupa. Kamu udah ikut TPAB 1 toh? Ya, Nah. Tia, apa Tia? Contoh aerob yang free cell. Unit pengolahan biologinya apa contohnya? Evelia. Iya, Pak. Iya, Pak. Activated sludge. Activated sludge adalah salah satu contohnya. Ya, dia very famous di dalam proses pengolahan air limbah. Ya, nah itu adalah contoh daripada aerobik, tapi free cell. Kalau anaerobik, tapi free cell juga, apa contohnya? Dava. Maaf Pak, masih belum tahu Pak. Masih belum tahu? Natania, kalau anaerobik tapi free cell. Halo? Iya, Pak. Oke. Sebentar. Supaya
Free cell, tapi anaerobik. Yo, yang gampang apa? TPAB1. Apa? Pak Yunus. Ya, siapa itu? Ya, Tuan. Johan, apa Johan contohnya? Saya nggak tahu bener apa nggak tapi Pak. Enggak apa-apa. Enggak boleh WASB. takut salah. WASB. WASB adalah singkatan dari, nah, angel itu ya. Upflow. Outflow, betul. Wah, lupa. B-nya blanket. Oh, iya. Upflow anaerobic sludge blanket. Iya, betul. WASB adalah outflow anaerobic sludge blanket. Ya, itu juga free cell juga. Walaupun yang namanya mikroorganismenya dikondisikan dalam bentuk blanket. Blanket itu kayak lapisan begitu ya, kayak layer, kayak apa ya? Kayak adonan yang ada di bagian bawah dari tangki, terus kemudian aliran daripada air limbah itu upflow dari bawah ke atas berkontak dengan lapisan daripada mikroorganisme anaerobik itu. Sehingga terjadi yang namanya proses dekomposisi. Terus, kalau aerobik tapi attach, contohnya apa? Richard? Drinking filter toh, Pak. Drinking filter contohnya. Betul. Ya. Tapi apakah dia fully aerobik? Drinking filter apakah fully aerobik? Tidak selalu. Tidak. Mungkin bawah anaerobik. Yang bawah akan mengarah ke anaerobik. Kenapa? Ya, wis gini enak iki reviewnya. Ayo, aktif semua. Ayo, nggak boleh takut salah. Kenapa di bagian bawah dikatakan cenderung anaerobik? Keduanya sebelum sampai bawah sudah dikonsumsi sama mikroorganisme yang aerob di atas, Pak. Oksigen Yang di airnya itu sudah digunakan sama mikroorganisme yang di bagian atas. ya, Semakin bawah semakin sedikit. semakin bawah semakin sedikit karena dikonsumsi oleh lapisan bagian atas. Loh, memangnya oksigennya limited toh? Oksigennya dari oksigen luar, maksudnya kayak di atasnya aja, Pak. Nggak sampai ke bawah. Oksigennya hanya di atas saja, tidak sampai di bawah. Kenapa demikian? Nggak ada sisa Pakai oksigen. Pak. Tidak pakai oksigen. Siapa tadi? Kayak oksigennya oksigen udara lingkungan maksudnya. Hanya mengandalkan asupan atau suplai oksigen dari lingkungan atau dari udara bebas saja. Gitu ya. Tidak ada proses injeksi oksigen secara mekanik. Betul. Sehingga yang namanya oksigen consumption itu lebih banyak terjadi di bagian atas, sehingga di bagian bawah seringkali sudah dalam tanda kutip habis. Oleh karena itu, media tricking filter tidak dalam-dalam. Karena apabila dalam, akan membuat kondisi operasionalnya sulit. Ya, akan membuat kondisi operasionalnya sulit. Apakah tricking, bagaimana sih proses pengolahan konsep atau prinsip pengolahan pada tricking filter? Bagaimana biomaterial atau senyawa organik itu tadi terdekomposisi
dengan tricking filter? Stanley. Ya, Pak. Gimana proses dekomposisi senyawa organik pada tricking filter? Kok bisa tricking filternya menurun di kok bisa senyawa organiknya menurun di tricking filter? Itu gimana? Gimana? Maria Clarita. Ya lo ya, jangan hilang belas. Maksudnya lupa sama sekali, harus nyantol-nyantol toh setidaknya. Kalau rumus, saya memahami, lupa. Tapi kalau konsep, gambaran, sebisa mungkin jangan. Tricking filter. Rio Virgo. Gimana konsep pengolahan di tricking filter? Victor Arbiter. Gimana? Talia. Iya, Pak. Tricking filter itu cara kerjanya gimana toh? Kalau tricking filter tuh kayaknya medianya nggak tenggelam di air limbah, Pak. Jadinya limbahnya di spray ke medianya. Oke. Jadi satu, media filter di mana mikroorganisme itu tumbuh di sana tidak dalam kondisi tenggelam. Dua, air limbah yang mau diolah dimasukkan dengan cara spray. Begitu ya? Iya. Spray sehingga dia turun. Di saat kontak dengan media filter itulah terjadi yang namanya dekomposisi. Ya, betul, Talia. Terus saya tanya lagi, kenapa kok spray? Kok tidak gerojokan? Chandra. Kenapa kok spray? Kok tidak gerojokan? Chandra. Ya Pak, mungkin biar airnya itu mengalir sepanjang aliran di kontak itu Pak. Oke, gerojokan juga mengalir. Ya. Apa bedanya? Gerojokan sama spray. Saudara bisa membayangkan spray atau gerojokan ya, yang saya maksud. Waktu kontaknya, Pak. Waktu kontaknya, kenapa Dava waktu kontaknya? Kalau yang spray itu lebih lama mungkin ya Pak waktu kontaknya. Kamu pengen lebih lama atau lebih singkat? Oh, lebih singkat Pak, maaf Pak. Kamu lebih lama atau lebih singkat? Pengennya? Pak. Sebentar Pak, lebih lama. Pengen lebih lama atau lebih singkat? Lebih lama. Jadi spray lebih lama atau lebih singkat jika dengan gerojokan? Pak? Sebentar Pak. Lupa. Bisa membayangkan spray ya apa toh? Gerojokan ya apa toh? Gitu kan ya. Tia resen kenapa? Silahkan. Kepencet, Pak. Oh, kepencet.
Jadi gimana? Spray atau gerojokan? Rizky, melengkapi Dava. Mungkin Pak, kalau kita spray itu apa yang tadi kotoran yang sudah diendapkan itu biar tidak terurai lagi, Pak. Jadi air yang masuk dari spraynya itu jadi nggak apa ya, nggak membuat endapannya itu jadi kotor lagi gitu, Pak, mungkin Pak. No. Jangan ngomong endapan dulu, kita tadi ngomong waktu kontak sebagaimana Dava sampaikan. Pak, saya Pak, Please, Maria. bagusnya di itu sih, spray, supaya diharapkan dekomposisi mikroorganismenya dapat berlangsung. Dapat berlangsung dengan optimal, gitu ya. Nah, Iya, Pak. kenapa kok bisa berlangsung dengan optimal kalau spray? Ya, dihubungkan dengan Dava tadi, waktu kontak. Kenapa kalau spray, dekomposisinya bisa berlangsung dengan optimal dibandingkan dengan sistem gerojokan? Soalnya Pak, kalau di spray kan dia waktu kontaknya lebih itu Pak, singkat. Singkat atau panjang? Kamu maunya butuh singkat atau butuh panjang? Singkat Pak. Singkat atau panjang? Panjang. Ya. Sudah ngerti maksudnya spray ya? Spray itu kalau saudara shower itu loh. Itu karena ada piringannya kan keluar dalam bentuk spray. Kalau saya sebut gerojokan itu ya keluar dari selang langsung gitu ya. Lebih grojok begitu ya. Nah, ketika dia menyentuh yang namanya media filter, kalau kita pakai sistem gerojokan, kecepatannya tentu akan sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan spray. Karena ketika spray, luasan permukaan daripada molekul air yang kita harapkan kontak dengan media filter itu lebih luas, lebih lama. Dia tidak langsung melorot, begitu kan? Tetapi dia bisa merambat. Waktu kontak adalah salah satu faktor penting di dalam proses pengolahan. Ingat, ketika kita berbicara mikroorganisme, analoginya selalu makhluk hidup. Jika saudara makan, tetapi diburu-buruin gitu loh. Ayo cepet, dang mari, ayo segera selesai makannya, segera selesai. Saudara makan, dikasih waktu singkat, itu kayak saya zaman ospek dulu, saudara mungkin tidak ngalami, karena sudah tidak boleh ya. Tahun 94, waktu saya kuliah pertama, yang namanya ospek itu luar biasa. Jadi senior-senior itu kita bawa makan sendiri, terus ayo makan ikannya dulu. Jadi tempenya dulu dimakan, tahunya dulu dimakan, ayamnya dulu dimakan. Terus kemudian tinggal nasi putihnya. Terakhir, nasi putih. Waktu untuk menghabiskan nasi putih 2 menit. Jadi kita makan itu coba cepet-cepetan. Jadi tidak dimamah dengan baik. Ada yang keselak lah, ada apa, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, seperti itulah analogi untuk mikroorganisme. Apabila dia tidak punya waktu cukup untuk melakukan proses dekomposisi, maka hasil dekomposisinya juga pasti tidak akan baik. Oleh karena itu, yang namanya waktu kontak yang cukup bagi mikroorganisme dalam mendegradasi senyawa organik atau kontaminan organik adalah hal penting. Tricking filter adalah satu unit pengolahan yang sangat butuh pengaturan waktu kontak. Kenapa? Karena secara prinsip, senyawa organik ini hanya akan turun ketika dia kontak dengan mikroorganisme. Mikroorganismenya sendiri tumbuh melekat pada media. Ya, tumbuh melekat pada media. Sementara
ketika kita berbicara, ini dia. Ini yang saya sebut grojokan gitu ya. Kalau spray tidak begitu. Spray mana? Oh, malah nggak punya gambarnya. Oh, ini spray ya, spray seperti itu. Nah, sementara yang hitam itu adalah media filternya. Jadi kalau dia spray, maka dia waktu kontak lebih banyak. Saudara bayangin kalau kita grojokan segini, ya sudah terdistribusi merata. Waktu untuk menyentuh mikroorganisme yang menempel di media itu ke bawah singkat sekali, sehingga proses dekomposisi tidak berjalan dengan optimal. Waktu kontak sekali lagi is very important. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus tahu kondisi air limbah kita sebelum memilih unit pengolahan yang sesuai. Saya lanjutkan dulu di attach. Ya. Selain tricking filter, ada unit pengolahan apa lagi yang sudah kita pelajari? Di attach. RBC. RBC, singkatan apa RBC? Rotating biological. Rotating biological, C-nya kontaktor. Betul, kontaktor. Apa beda RBC dengan tricking filter? Diki? Kalau RBC diputar, Pak. Kalau RBC ada kata rotating, ada proses atau kondisi berputar. Apanya yang berputar? Air limbah yang diolah sama yang pakai mikroorganisme yang menempel itu, Pak. Oke, kalau air limbahnya sih ngikuti ya. Tapi yang pasti atau dikondisikan berputar pertama adalah media filternya yang bentuknya drum, lingkaran, itu diputar atau berotasi. Begitu ya. Nah, sama, kontaminan organik akan mengalami penurunan ketika air limbah kontak dengan drum media filter itu tadi. Pertanyaannya, kenapa kok perlu diputar? Kenapa kok diputar? Tujuannya apa? Permukaannya semakin besar mungkin. Luas permukaannya semakin besar? Not really. Luas permukaan yang makin besar itu bergantung kepada desain daripada filter kita mau buat ukurannya berapa. Tapi memutar tidak akan menambah atau mengurangi luasan permukaan dari media filter. Apa tujuan dari perputaran? Menerima oksigen mungkin, Pak. Dava, menerima oksigen. Kok bisa? Ya, kok Menerima bisa? oksigen dari luar agar ini supaya oksigen kepada bakteri itu biar membersihkan clogging itu apa? No, hati-hati. Jadi Dava tadi pertama menjawab supaya bisa mendapatkan oksigen, itu sudah betul. Ya. Penjelasannya adalah ketika yang namanya drum itu berputar, ketika dia kontak dengan udara, maka disitulah yang namanya oksigen akan berkontak dengan mikroorganisme. Harapannya, ketika yang namanya udara bebas berkontak dengan mikroorganisme, maka mikroorganisme mendapat suplai oksigen yang akan membantu dalam proses degradasi air limbahnya. Gitu ya. Loh, memangnya drum ini terendam air atau enggak toh? Terendam sebagian. Terendam sebagian. Nah, kenapa kok dibuat sebagian terendam? Tujuannya apa yang terendam? Tujuannya apa yang tidak terendam? Apa?
Yang terendam tujuannya apa? Aerobik. Yang terendam. Yang terendam pengolahannya apa? Jadi kalau ada ruang kosongnya itu dibuat mengisi udaranya gitu. Yang terendam pengolahannya. Limbahnya. Ah, yang terendam pengolahannya, karena dia kontak dengan air atau limbahnya. Di sanalah proses dekomposisi terjadi. Yang tidak terendam, itulah yang kontak dengan udara, di mana proses oksigenasi atau menyerap oksigen dari udara bebas itu terjadi. Dan dia bekerja berdasarkan siklus itu kan, perputaran itu. Ya. Mana yang saudara kehendaki? Bagian yang terendam lebih banyak atau bagian yang tidak terendam lebih banyak? Mana yang saudara kehendaki? Firman? Mana yang diingini? Bagian terendam lebih banyak atau bagian yang tidak terendam lebih banyak? Ayo man. Arya? Arya Mukti. Ayo lo ya. Arya? Mana lebih dikehendaki? Tenggelam lebih banyak, terendam lebih banyak, sorry, atau yang tidak terendam lebih banyak? Jessica? Yang terendam lebih sedikit, Pak. Yang terendam lebih sedikit? Ya. Kenapa? Kenapanya ini... Kenapa ya? Kurang, ya. Lupa. Ya. Okay. Nia, Natania? Balik amaneh. Saya saling silang ya. Iya. Iya. Mau yang terendam lebih banyak atau yang tidak terendam lebih banyak? Jawabannya apa? Yang terendam lebih sedikit, Pak. Yang terendam lebih sedikit. Kenapa demikian? Karena mungkin untuk perputarannya itu mungkin, Pak. Oke. Boleh, silakan. Menurut saya yang terendam lebih banyak sih, Pak. Yang terendam lebih banyak. Kenapa, Richard? Ya, karena kalau misalnya kalau kita terendam lebih banyak, maka pasti mikroorganismenya kekurangan oksigen. Jadi proses dekomposisinya itu lebih banyak, maka ya gitu, maka dekomposisinya lebih banyak gitu. Proses dekomposisinya lebih banyak kalau lebih banyak yang terendam. Oke, poin itu saya setuju. Kalau bagian yang terendamnya lebih banyak, maka proses dekomposisi akan lebih berlangsung optimal. Tetapi, apa yang terjadi kalau yang terendam lebih banyak? Aerasinya lebih terbatas sih. Aerasinya lebih terbatas, karena waktu dia berkontak dengan udara bebas, lebih sedikit. Ya. Nah, kalau maunya pengolahan limbah atau degradasinya lebih banyak, tetapi aerasinya lebih sedikit, kan juga nggak cocok. Gimana cara kita mengatasinya? Kan kita tahu bahwa semakin banyak senyawa organik yang kita maui degradasi, maka harus dibarengi dengan suplai oksigen yang cukup. Kan gitu kan? Nah, kalau ini bagian terendamnya makin banyak, maunya kita, supaya pengolahan organiknya
juga lebih banyak, kita tahu bahwa bagian yang mencungul di permukaan air akan lebih sedikit. Atau dengan kata lain, waktu aerasi dengan udara bebas akan lebih singkat. Ujung-ujungnya, oksigen yang akan terinjeksi dari udara bebas akan lebih terbatas. Lah, padahal konsep pengolahan semakin banyak organik yang mau kita removal harus dibarengi dengan oksigen supply yang cukup. Lah, kalau kondisinya gitu, apa yang harus kita lakukan? Di RBC tadi, dengan terendam lebih banyak. Pasang aerator. Pasang aerator. Ditambahi sistem aerasi, Pak. Tambahi sistem aerasi, Jessica, Johan. Betul. Nah, jadi saya menentukan bagian yang terendam lebih banyak atau sedikit itu tergantung dari apa? Oh, yang terendam lebih banyak wes. Oh, enggak usah, yang terendam sedikit, enggak apa-apa. Atau 30% aja yang terendam, atau 40% aja yang terendam, enggak apa-apa. Nah, kita menentukan, oh sekian aja yang terendam, oh sekian aja yang terendam. Itu dari apa? Posisi limbah. Dari, sorry, Johan? Johan dulu. Komposisi limbah, ya limbahnya gimana? Gitu. Limbahnya gimana? Ivan? Ivan tadi ya? Limbahnya. Hah? Limbahnya gimana? Hati-hati. Harus lebih spesifik, Johan, komposisinya. Kita udah tahu persis kalau biologi yang diajar apa? Organic material. Jadi kalau saya mau tanya lebih spesifik, penentunya apa? Nilai apa? BOD, COD, Ivan. Ya, BOD, COD. Saudara sekalian, RBC adalah sebuah konsep pengolahan yang sama, mirip dengan tricking filter. Tetapi dia lebih fleksibel. Karena kita bisa menentukan bagian yang terendam di air itu berapa porsi atau berapa persen, dan bagian yang kontak dengan udara itu berapa persen. RBC cukup unik, cukup kreatif. Karena dengan berputar, maka proses pengolahan air limbah dan proses aerasi dengan udara bebas itu bisa berjalan dengan simultan. Kalau kita kembali tadi ke tricking filter lebih kaku. Karena yang namanya media filter atau mikroorganisme itu berada dalam kondisi yang statis ya, sudah berada pada yang namanya plat-plat media ini. Airnya lah yang kemudian masuk, kontak, dan terjadi yang namanya proses dekomposisi. Sementara ketika kita berbicara RBC, dengan dia berputar, maka ketika dia tenggelam, pada saat dia terendam, dia kontak dengan yang namanya air limbah. Kita tahu, pada saat itulah yang namanya proses dekomposisi senyawa organik terjadi. Ketika kemudian bagian itu terangkat ya dari air, kontak dengan udara bebas, maka proses aerasi terjadi. Aerasi penting untuk memberi asupan oksigen bagi mikroorganisme. Begitu dia masuk lagi ke bagian fase liquidnya, maka terjadi dekomposisi lagi. Dengan kondisi begini, kelemahan yang terjadi pada tricking filter itu bisa diatasi. Tadi dikatakan di awal, bagian bawahnya nggak kebagian oksigen, bagian bawahnya nggak kebagian oksigen. Ya, sehingga paling-paling yang bisa dilakukan di tricking filter adalah memendekkan yang namanya media, ketinggian media. Tapi itu berkorelasi dengan kemampuan degradasi senyawa organiknya. Sementara di sini, dia lebih fleksibel. Itu pun masih bisa kita atur lagi ya, dengan memvariasikan dengan menetapkan mana ini bagian yang tenggelam ini lebih banyak atau lebih sedikit. Ya.
Oh, lebih banyak, oh lebih sedikit. Tergantung dari apa? Tergantung dari beban organik air limbah yang mau diolah. Ingat, semakin kita makan banyak, semakin kita butuh waktu banyak. Saudara di pesta manten, di pesta nikahan, prasmanan, saudara mau makan banyak, ya saudara tinggal di situ lama. Ngambil rujak cingur, tahu lontong, ganti gado-gado, dan sebagainya. 1,5 jam, pulang saudara. Tapi kalau, waduh, saya harus menghadiri pernikahan, nih, cuma punya waktu 15 menit, saudara nggak bisa makan banyak. Ya, saya rasa analoginya sangat simpel, karena berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. So please remember, that easy, semudah itu. Nah, jika yang namanya beban organiknya tinggi yang mau diolah, saudara mengambil keputusan, berarti yang tenggelam harus lebih banyak, supaya waktu kontak pada saat proses dekomposisi lebih panjang. Nah, tapi ada resiko. Bagian yang kontak dengan udara bebas akan lebih sedikit, atau dengan kata lain, aerasi dengan mengandalkan udara bebas akan lebih singkat. Bisa jadi oksigen supply akan menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, dipasang aerasi, sistem aerasi seperti Johan dan Jessica tadi katakan. Nah, RBC dikatakan lebih fleksibel dibandingkan dengan tracking filter. Ya, jadi kalau saya tanya begini, mana yang lebih mampu menerima beban organik lebih tinggi? RBC atau tracking filter? Stanley. Mungkin tracking filter, Pak. Duh, kok tracking filter? Kenapa? Karena mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama metode pengolahan limbahnya. Mana yang lebih lama, yang bisa waktunya lebih lama, tracking filter atau RBC? RBC, ya, RBC lebih fleksibel. Ayo loh, baru diomong no, ya. Bahwa yang namanya RBC bisa lebih fleksibel menerima beban organik tinggi. Oke? Seperti itu. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya untuk kita review biological treatment ini. Untuk organic decomposition dengan menggunakan pengolahan biologi yang free cell atau yang mikroorganismenya tumbuh secara bebas menyatu dengan air limbahnya. Tadi kita udah tahu sistem attach itu bagaimana, dan sekarang kita berbicara sistem menyatu atau free cell. Air limbah tidak lagi ada di dalam satu media dan hanya mengolah ketika yang namanya air limbah kontak dengan media itu. Di sini, di dalam air limbah yang menyatu dengan mikroorganismenya, ya mikroorganismenya di situ. Maka keberadaan daripada mikroorganisme dan air limbah selalu berada dalam kondisi bersama-sama. Saya ingin tanya, kelebihan dan kekurangan free cell system atau activated slat yang saudara lihat di layar ini, dibandingkan dengan attached system seperti tracking filter dan RBC yang baru kita bahas. Pertanyaan pertama, kelebihannya apa dulu? Maria Clarita, apa kelebihan free cell system dibandingkan dengan attached system? Attached system itu tadi itu loh ya, tracking filter dan RBC. Free cell
Ya ini. Contohnya, yang famous, activated slots. Apa kelebihan activated slots? Apa kelebihannya? Victor, arbiter. Mungkin ini Pak, untuk yang activated slots itu Kelebihannya dulu ya. untuk efisiensinya juga lebih tinggi. Efisiensi daripada activated slots itu lebih tinggi. Efisiensi apanya, Victor? Nggak dengar suaranya. Dia tuh lebih cocok untuk air limbah yang debitnya kecil, untuk organik yang susah terdegradasi gitu. Jadi Sorry, susah putus. terdegradasi dia bisa. Sorry, putus-putus, Victor. Iya, sinyalnya, sorry Pak. Oke. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kalau kekurangannya ini belum. Kelebihannya dulu. Kelebihannya dulu. Kebutuhannya yang lebih besar, Pak. Oke. Victor, kelebihannya dulu aja. Bisa diulangi kelebihannya? Tadi saya mendengar Victor ngomong efisiensi removal-nya. Oke, ya. Sayang sekali sinyalnya. Tapi saya mendengar sinyalnya, kok sinyalnya? Jadi campur aduk. Efisiensi removal-nya lebih tinggi. Ya. Kalau activated slots. Efisiensi removal apa? Chandra? Halo? Tes 1, 2. Saudara bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Oh, Chandra sinyalnya tidak nyaut. Efisiensi removal lebih tinggi. Efisiensi removal untuk apa? Eugenia Jessica. Apa, Ci? Iya, Pak. Ya. Mungkin lebih fleksibel juga Pak kontaknya dengan limbahnya kan. No. Dia... Saya tanya meneruskan dulu dari siapa tadi? Dari Victor, bahwa Victor mengatakan efisiensi removal lebih tinggi. Efisiensi removal apa? Senyawa aktif yang ada di limbahnya itu mungkin, Pak. Senyawa aktif, removal itu yang mau dihilangkan. Yang mau dihilangkan apanya? Mungkin senyawa organik, Pak, yang biodegradable. Betul, Ivan ya. Ya, C, Eugenia. Iya, Pak. Di senyawa organik yang mau dihilangkan itu lebih tinggi di activated slots. Oke. Pertanyaannya adalah, saya bersumber ke situ dulu, masih ke kelebihannya. Kenapa activated slot bisa meremove senyawa organik yang lebih tinggi dibandingkan dengan peptide system? Van, mungkin mau dilanjutkan, Van? Mikir, Pak.
Oke, mikir. Boleh. Cynthia, you are here. Cynthia Lugita. Oh, ya, deng Cynthia melok memang ya. Sin. Iya, Pak. Kenapa activated sludge dikatakan memiliki kemampuan meremove senyawa organik yang lebih tinggi daripada attached system? Mungkin soalnya dia kontaknya bebas toh, dan setiap saat juga kontaknya. Kontak mikroorganisme mbak limbah. Ya, itu ya, saudara sekalian. Waktu kontak, lagi-lagi waktu kontak. Yang namanya mikroorganisme dengan air limbah pada kondisi free cell ya terus-terusan, kan gitu. Ada di dalam sistem yang sama. Tidak ada menyentuh terus tidak menyentuh, seperti di attach tadi itu. Nah, karena dia terus berada dalam kondisi yang sama, maksudnya barengan terus, maka korelasinya dengan waktu kontak. Waktu untuk makan itu jauh lebih panjang, sehingga yang namanya removal bisa lebih tinggi. Oleh karena itu, activated sludge, saudara sekalian, mampu menerima beban organik yang lebih tinggi lagi. Ya, saudara lihat tadi ya, tricking filter. Konsep pengolahannya adalah ketika yang namanya air limbah kontak dengan yang namanya filter, media filter yang berisi mikroorganisme. Di tricking filter, media filternya statis, jadi hanya ketika air dicurahkan menyentuh filter itu, kontak, baru terjadi yang namanya degradasi. Tetapi tricking filter tidak submerge, tidak terendam, sehingga yang namanya kontak hanya murni terjadi ketika yang namanya air menyentuh media filter itu, kemudian melorot turun ke bawah, dan lepas dari media filter, maka selesai sudah. Ya, tricking filter. Nah, waktu kontaknya terbatas. Kemudian dikembangkan RBC, rotating, yang berputar. Dia mengatasi permasalahan waktu singkat di tricking filter itu tadi. Ya. Ketika yang namanya proses berrotasi terjadi, oksigenasi, pengolahan limbah bisa berlangsung secara simultan. Ya. Waktu kontak bisa kita mainkan dengan menentukan bagian yang tenggelam lebih banyak atau lebih sedikit. Sehingga RBC lebih fleksibel. Kita mau, air limbahnya ini beban organiknya lebih tinggi. Ya sudah, bagian terendamnya kita buat lebih mayoritas. Kan gitu. Tapi ada konsekuensinya. Tambah aerator. Karena bagian yang kontak dengan udara itu lebih terbatas. Nah, dibandingkan dengan activated sludge yang free cell, waktu kontaknya lebih panjang lagi. Ini ngomong waktu kontak lah ya. Pendek di tricking filter, lebih panjang bisa sedikit diatur di RBC, panjang di activated sludge. Oleh karena itu, activated sludge memiliki efisiensi removal tinggi. Sebagaimana tadi Victor katakan, terus Cynthia melengkapi dengan kenapanya, karena waktu kontaknya itu. Jadi activated sludge, removal tinggi, mampu menerima beban organik yang gede, jauh lebih gede daripada tricking filter dan RBC. Ya? Kelemahannya apa? Activated sludge. Apa ya? Rio, Virgo, ya, Pak. hanya apa dari activated sludge? Masih mikir, Pak.
Apa? Gimana tadi Pak intinya sampai lupa Pak? Kelemahan daripada activated slug. Kekurangan dari unit pengolahan biologi ini. Salah satunya tempatnya butuh agak luas gitu Pak. Tempatnya butuh luas. Setuju. Very good point. Nah, luas, kalau kita bicara activated slug ini, luas tidaknya, semakin luas tidaknya. Ya, oke, saya setuju dengan Rio bahwa satu, jika dibandingkan dengan tracking filter atau RBC, secara umum area yang dibutuhkan lebih luas. Itu satu poin. Ya. Terus, kalau kemudian kita mengarah ke activated slug-nya itu sendiri. Semakin luasnya lahan untuk activated slug ini, tergantung dari apa? Oh, aktivitasnya 100 meter persegi. Oh, 500 meter persegi. Semakin luas, tergantung dari apa? Yo. Itu Pak, mungkin tergantung dari limbah yang mau diolah itu Pak. Betul. Lebih spesifik lagi. Penanganan lumpurnya Pak. Oh, penanganan lumpur, not really, saya simpan. Mari teruskan yang Erian tadi. Erian ya tadi sebelum Dava. Iya Pak. Limbah yang mau diolah tadi, tergantung dari limbah yang diolah lagi. Spesifiknya gimana? Apanya? Laju alir limbahnya Pak. Satu, kuantitasnya. Debit yang mau diolah, tentu saja toh. Kalau ngolahnya 10 kubik per hari sama 300 kubik per hari, beda kebutuhan tangkinya. Setuju, J? Yang kedua. Kualitasnya, Pak. Kualitasnya, Tanim. Dalam hal ini apa kualitasnya, Tanim? BOD-nya. Yes. Yang bagaimana? Kalau areanya lebih luas, itu BOD-nya gimana? Berarti butuh bakteri lebih banyak. Maksudnya tempatnya harus lebih banyak untuk menampung jumlah bakteri. Betul. Maksud saya adalah BOD yang bagaimana yang menyebabkan area lebih luas? Lebih tinggi. Ya, betul. Ya. 1, 2 ya, yang penentunya ya. 1 ya debitnya, betul. 2 BOD-nya. Saya lagi mendesain 2 pabrik. Yang satu pabrik percetakan, debit air limbahnya sedikit sekali, 10 liter per hari. Ya. Yang satu pabrik kayu lapis, 500 liter per hari. Yang 10 liter per hari, COD-nya itu di kisaran 50.000. Yang 500 liter per hari, pabrik kayu lapis, 30.000 ppm COD-nya. Ya. Debit kecil, tapi kualitas bencekno. Puluhan ribu ini kan gila, kan bisa bilang begitu kan. Kayu lapis 35.000, kayu lapis itu triplek gitu loh. Terus sementara kalau percetakan ya dari solvennya. Satunya 10 liter per hari, satunya 300 liter per hari. Sebetulnya masih masuk kategori debit kecil sih. Kalau debit besar itu ya sudah ngomong kubik per hari. Ya. Tetapi dalam hal kualitas, sama-sama mengerikan. 60 ribuan sama 30-40 ribuan ppm. Nah, nanti saya mau banyak ngomong studi kasus itu ke saudara. Saya mau melatih sense of design-mu ketika menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Debit, atau kuantitas, dan kualitas adalah penentu makin besarnya area yang dibutuhkan untuk activated slug. Kekurangan pertama, area lebih banyak. Kekurangan kedua, apa?
Ada Kekurangan dua aerator ya. Iya, Evelia, Evan, Johan mau ngomong hal yang sama, saya rasa. Ya. Kalau tadi di RBC, saudara punya opsi nambahi aerator atau tidak. Jika bagian yang terendam lebih banyak, tambahin aerator. Jika yang bagian terendam lebih sedikit atau tidak banyak-banyak, kontak udaranya masih memungkinkan dengan bagus, masih banyak, saudara nggak butuh aerator. Tricking filter nggak butuh aerator, walaupun ada keterbatasannya. Ya. Tapi activated slat, tidak ada pilihan lain. Harus ada yang namanya aerator. Ya, itu sebabnya saudara sekalian, kita ini harus memilih. Nah, memilih itu ada dasarnya. Enggak, sing enak ya apa ya? Mungkin ada enaknya, ada enggaknya, tapi mana yang cocok itu yang harus kita pikirkan. Kelemahan kedua, harus nambah aerator sistem. Yang ketiga, ini tadi Dava sudah ngomong ini. Yang ketiga, apa? Perlu pengelolaan lanjutan, Pak, untuk lumpurnya. Iya, atau dengan kata lain, ada produksi lumpur yang secara umum lebih banyak jika dibandingkan dengan unit-unit tadi itu, yaitu tricking filter dan RBC. Ya, so keep in your mind, tricking filter, RBC, activated slats. Kalau saya punya limbah seperti tadi, kayu lapis 30-40 ribu ppm. Ya. Menurut saudara saya pakai apa? Tricking filter, RBC, atau activated slats? Atau pakai yang lain? Atau tiga ini dulu, jika seandainya harus memilih. Saya pakai apa menurut saudara? Pakai tricking filter? Jo, saya boleh pakai tricking filter? Johan? Ya, Pak. Ya. Oh, saya boleh pakai tricking filter kalau COD saya 30.000? No. Don't. Jangan. Jangan. Do not use that. Tidak cocok, ya? Tidak cocok. Saya pakai apa, Diki? Activated slats. Saya lebih cocok pakai activated slat jika harus memilih satu di antara tiga itu. Ya, saudara sekalian. So please remember, apa plus minus daripada unit-unit pengolahan yang sudah kita olah. Yang keempat, yang terakhir untuk hari ini, adalah anaerobik. Anaerobik adalah satu pengolahan yang, ya ini tadi ya, adalah satu pengolahan yang tidak menggunakan oksigen di dalam proses pengolahannya. Jadi tidak diperlukan yang namanya injeksi oksigen atau aerator sistem di dalam pengolahannya. Anaerobik menjadi salah satu unit favorit hari-hari ini karena kemampuan menampung organik loading atau beban organiknya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan unit-unit yang tadi sudah kita bicarakan. Kelebihan lainnya adalah jika proses anaerobik dekomposisinya komplit, berjalan dengan baik, maka kita akan mendapatkan yang namanya gas, biogas, atau CH4 yang memiliki fungsi baik. Ya, apabila kita kumpulkan dan kita pakai, yaitu sebagai sumber energi. Anaerobik itu unik karena
dia tidak perlu kontak dengan udara, tidak perlu aerasi, maka unit pengolahannya berada dalam kondisi tertutup. Karena tidak mau ada oksigen. Oleh karena itu, saudara sekalian, maka tipikal bangunannya berbeda, tidak terbuka seperti pengolahan-pengolahan sebelumnya yang kita sudah lihat, tetapi tertutup. Langsung saja saya mau review anaerobik dengan saudara. Kelemahan anaerobik ini apa, saudara sekalian? Nah, saya awali dengan kelemahan. Apa kelemahannya? Siapa mau ngomong? Jo, Evelia, V, Evelia. Saya panggil kamu apa kok? Tiba-tiba saya manggil kamu. Benar Pak, baru mikir. Lia. Ya, Pak, Anaerobik, kelemahannya. Please. Baunya mungkin ya, Pak. Baunya. Good. Bau terjadi kalau? Itu Pak, H2S mungkin. Ya. Bau bisa terjadi jika proses degradasi atau anaerobik prosesnya tidak berjalan secara komplit. Ya, karena kalau komplit bagus, ujung atau produk akhirnya adalah CH4 yang bisa kita sebut ya tidak berbau atau odorless atau lebih tidak berbau. Tapi kalau dia tidak komplit, ada byproduct yang berbau. Apalagi? Waktu tinggal lama, Pak. Waktu tinggal lama, tapi oke, karena kelemahan saya itu kelebihan loh di waktu tinggal lama. Terlalu lama. Terlalu lama, oke, ya ini agak ambigu tapi saya mengerti maksudnya Diki, saya simpan. Jadi apabila dia terlalu lama, saudara sekalian, akan terjadi proses pembusukan air yang yaitu tadi tidak komplit, ya, dan akan menghasilkan bau ujung-ujungnya. Tapi secara umum, waktu tinggal, khususnya waktu tinggal lumpur daripada anaerobik sludge itu lebih tinggi daripada aerobik sludge. Dalam hal itu, baik. Apalagi kelemahannya? Mungkin Pak membutuhkan pengolahan tambahan. Yes. Kenapa memangnya? Kok akhirnya membutuhkan pengolahan tambahan, Stanley? Soalnya kayak misalnya filternya gitu Pak, untuk pencucian media berkala gitu Pak. Apa namanya, butuh pengolahan tambahan. Please be careful. Yang untuk anaerobik yang modelnya filter sangat jarang. Anaerobik biasanya berada dalam kondisi free cell. Tetapi Stanley tadi melihat satu poin awalnya betul, yaitu bahwa apa tadi yang namanya poinnya Stanley? Loh, kok saya lupa malah. Yang awal diomongkan Stanley tadi apa? Pencucian media. No, itu penjelasannya. Ada proses tambahan, Pak. Ada proses tambahan, sorry, betul. Jika saya kok malah lali itunya. Ada proses tambahannya, betul. Kenapa kok demikian? Nah, itu maksud saya. Bukan karena pencucian filter, Stanley? No. Tapi karena? Perlu ada tambahan pembuangan gasnya, Pak, mungkin? Yes, tetapi itu juga bisa jadi kelebihan. Saya kembali ke Stanley dulu. Kenapa kok perlu pengolahan tambahan? Dituntaskan dulu. Nah, ini penting.
Kenapa? Mungkin karena pengaruh efisiensi removal limbahnya gitu Pak. Yang kenapa? Efisiensi removalnya yang kenapa? Mungkin lebih apa namanya, lebih efisiensinya lebih lama gitu, jadi makanya harus perlu pengolahan tambahan untuk proses anaerobik. Stanley, efisiensi itu lebih kecil atau lebih besar? Kalau waktu kontak itu lebih lama, lebih pendek. Berarti kalau efisiensi di anaerobik lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil jika dibandingkan dengan, nah ini penting, activated slots. Ya, kenapa kok dia memiliki efisiensi removal yang lebih kecil? Karena anaerobik, Cynthia, saya lihat kamu melepas. Ketekan. Ketekan, Pak. That's okay. Kenapa dia memiliki efisiensi yang lebih kecil jika dibandingkan activated slots? Karena dia mampu menampung beban organik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan aerobik system. Jadi, sangat wajar apabila kita punya yang namanya beban yang tinggi, tetapi efisiensi removalnya lebih rendah. Ya, karena lebih banyak makanan yang dibebankan ke dia. Sehingga dia perlu yang namanya unit lanjutan. Saudara sekalian, anaerobik mampu diandalkan untuk mengolah air limbah dengan beban organik tinggi. Tadi kembali, ketika saya berbicara limbah percetaan dan limbah kayu lapis, saya sedang melakukan yang namanya desain. Kalau untuk limbah kayu lapis, kira-kira menurut saudara, kira-kira menurut saudara, beda komposisi di pabrik kayu lapis dengan pabrik percetaan itu apanya? Ada apanya yang beda? Kira-kira saudara tahu? Mungkin. Sekali. Tinta, Pak. Satu, tinta. Ya, tinta ada di mana? Yang percetaan, Pak. Yang percetaan. Ya, satu, di percetaan ada tinta. Di kayu lapis tidak ada. Terus? Perekat, Pak. Perekat. Ya, perekat ada di mana? Yang triplek, Pak. Yang triplek. Di percetaan tidak ada. Kalau kemudian kita bicara tinta, kira-kira tinta itu biasanya selalu dibarengi dengan komponen apa? Keberadaan tinta. Kalau saudara main cat kuku, biasanya kalau saudara koleksi cat kuku, saudara koleksi apa juga? Cat warna, Pak. Cat warna, ya, tinta cat warna. Kalau saudara koleksi apa? Saudara memakai cat warna biasanya tinta solvent. That's good. Solvent. Di pabrik percetaan bisa jadi mereka menggunakan solvent. Nah, solvent ini macam-macam. Secara garis besar, kita bisa bedakan menjadi water base dan organic base. Saudara tahu organic base solvent itu yang apa? Contohnya? Ya, yang base-nya alkohol dan sebagainya itu toh. Yang dia tidak menyatu dengan air secara baik. Nah, itu menarik. Keberadaan solvent di dalam pabrik percetaan membuat saya harus mendekatinya dengan cara yang lain. Sementara di pabrik kayu, mereka menggunakan perekat.
Perekat itu dari mana? Mostly organic basis, yang lebih mudah untuk diuraikan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan untuk melakukan separasi terhadap solvennya? Kalau saudara punya masalah dengan solven, saudara pisahkan dengan apa? Dengan cara apa? Diuapkan, Pak. Diuapkan. That's good idea. Diuapkan. Diuapkan. Ketika saya tidak tahu, karena pihak pabrik juga ditanyai bulat, ini water base atau solvent base, maka saya mencoba melakukannya dengan jar test. Dan saya tahu ketika jar test tidak bisa dilakukan, aduh, ini solvent base, apalagi ketika tahu MSDS raw materialnya, semakin tahulah. Penguapan menjadi salah satu pilihan, sebagaimana yang tadi Jessica katakan. Nah, saya beruntung, karena dia campur dengan tinta. Sehingga ketika saya panaskan, maka terjadi proses penggumpalan daripada tinta itu. Sementara solvennya mungkin sebagian teruapkan, sebagian ya wis nyampur jadi tintanya. Sehingga saya bisa dapat airnya. Nah, oke. I will go that far dengan memberikan kepada saudara kesempatan untuk memikir, merenungkan ketika kita punya pabrik dengan komponen pengotor yang aneh-aneh. Saya mau saudara berpikir liar, berpikir sebagai seorang desainer, bagaimana kita step by step melakukan pengolahan itu menghilangkan kontaminan-kontaminan. Nah, latihan kita yang pertama adalah aerobik, anaerobik, sebagaimana yang saya ingin saudara siapkan. Minggu depan ya, saudara gantian sharing ya, untuk kita bisa tahu aplikasinya secara lebih mendarat. Nah, di kuliah berikutnya saya mungkin akan banyak diskusi terkait applicability daripada unit-unit pengolahan yang kita pelajari ataupun yang akan kita pelajari. Saudara sekalian, saya berharap ingat toh ya konsepnya. Hari ini beberapa dari saudara ingat, beberapa dari saudara tidak ingat. Ya. Jadi tolong yang konsep itu diingat. Tidak apa-apa kalau berbicara perhitungan itu tidak ingat, tetapi ketika berbicara konsep, tolong diingat. Karena dengan demikian, saudara bisa melakukan critical thinking terkait tentang unit-unit pengolahan. Saya pikir hari ini kita cukup sampai sini untuk review biologinya. Saya senang karena saudara cukup aktif. Please untuk minggu-minggu berikutnya seperti ini, supaya ada sebuah interaksi yang bagus untuk meningkatkan pengetahuan kita bersama. Jika saudara ada pertanyaan dan sebagainya nanti di tengah jalan dan sebagainya, let's go, kita diskusikan. Saudara boleh tanyakan, kita omongin bareng. Target saya, saudara bukan hanya hafal, tapi saudara memahami dan tahu bagaimana area aplikasinya. Next week, mari kita, saya nggak tahu saudara ada berapa grup sih, 3, 4, atau 5. Saudara mungkin 3 menit, 5 menit, saudara sampaikan hasil diskusi saudara dengan teman-teman satu grup, dan mari kita diskusi. Kenapa kok begitu? Kenapa kok begini? Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya? So, show up, mari kita foto sejenak sebelum mengakhiri perkuliahan kita. Saudara makan tidur terus ya di rumah. Nggak bosan. Belajar kok, Pak. Iya loh ya, belajar loh. Belajar kok, Pak. Iya. Saya berharap saudara tetap setidaknya, ayo, itu, ojo. Karena saya merasa mungkin semangat atau apa, itu juga jadi turun kadang-kadang. Karena ya online ginian. Ya. Apa? Siapa tadi? Cynthia sudah terobati kerinduan ke kampusnya.
Yang lain sebentar, walaupun masih masuk terbatas, tapi Tanim juga, saya rasa kamu sudah masuk lab juga ya? Yang lain. Sudah. Oke, good. Pelan-pelan. Good. Mari kita foto bersama, Arya dan Dava. Oke, Dava muncul udah. Thank you for today. Saya sebetulnya juga bingung, saudara kuliah pada hari libur, tapi kata Dava sudah nggak bisa membedakan mana libur, mana tidak. Bodoh ya. Kita di grup dosen ya gitu kadang-kadang. Ini prairek kok diskusi ya, kadang ya males juga. Tapi ya memang tidak bisa membedakan. Satu lagi. Tadi masih tidak terlalu bagus. Ya wis, hari ini begitu. Kita ketemu lagi next week di jadwal yang sudah biasa ya Senin ya, jam 4 sore. So, see you. Kita ketemu minggu depan dengan sharing presentasi hasil diskusi saudara untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Have a good day dan makan yang banyak.